sapi-sapi di kandang sapi Parafarm sudah tervaksinasi semua, dan mitra-mitra yang menjalin kerjasama dengan sapi Parafarm sekarang ini sedang dilakukan vaksinasi, dan perlu diingat vaksinasi yang sedang berjalan di mitra kita adalah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi pada channel YouTube Sapi Parafarm. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Bobby, tim dari kesehatan hewan di Sapi Parafarm. Pada kali ini kita akan membahas penyakit PMK yang sedang mewabah kembali di Indonesia, bisa disebut PMK Jilid 2. Apakah PMK itu? PMK merupakan penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh virus. Penyebarannya atau gejalanya meliputi lepu pada mulut, lepu pada telinga, lepu pada gigi atau gusi, dan biasanya tuh hipersalivasi sampai muru. Dan yang paling parah biasanya itu terjadi luka pada kaki yang bisa menyebabkan kuku lepas karena tingkat kepanasan atau suhu yang meningkat. Bagaimana sih penularan penyakit PMK itu? Penyakit PMK ada beberapa penyebab atau faktor penularannya, antara lain kontak langsung. Kontak langsung itu apa? Kontak langsung adalah sapi yang udah terdampak atau terindikasi sakit penyakit PMK yang dibeli dari luar, kemudian kita pelihara di kandang, tapi tanpa ada karantina. Jadi langsung kontak langsung atau terinfeksinya dari hewan yang sakit ke hewan yang rentan atau yang masih sehat itu. Yang kedua adalah terinfeksi dari yang tidak langsung, yaitu antara lain seperti dari alat-alat yang terinfeksi dari manusia atau alat pengangkut seperti truk yang sudah memasuki di wilayah yang sudah terkena PMK, kemudian masuk ke wilayah kita atau ke kandang kita tanpa adanya desinfektan atau pencegahan lainnya. Bagaimana sih atau dampak apa aja yang ditimbulkan oleh penyakit PMK ini? Dampak yang paling besar adalah dampak dari ekonomi, yaitu kerugian. Kenapa kok bisa menyebabkan kerugian? Karena jika sapi itu terkena PMK, produktivitas daging dan susu akan menurun dan menyebabkan penurunan juga dengan harga daging dan susu. Apalagi hewan juga penurunan harganya akan sangat drastis atau dibilang tidak memiliki harga. Bisa mencapai 1,5 juta per ekornya. Kemudian daging dan susu yang udah terinfeksi itu sebenarnya aman asal dimasak dengan baik atau matang.
Bagaimana sih cara pengendalian atau pencegahan penyakit PMK itu? Yang pertama adalah melalui penghentian penyakit itu dengan cara pengkarantinaan dan pembatasan lalu lintas ternak. Yang kedua adalah melalui desinfektan pada kandang, pada peralatan, dan pada alat pengangkut seperti truk gitu, menggunakan desinfektan. Sekarang desinfektannya gampang dicari di online shop atau di toko obat pertanian. Pengendalian dan pencegahan bisa juga dilakukan vaksinasi, tapi perlu diingat vaksinasi bukanlah merupakan pengobatan. Vaksinasi bisa dilakukan pada pedet usia 2 minggu atau 1 bulan dan pada hewan bunting. Vaksinasi bisa dilakukan untuk tahapan vaksinasi pertama, ke tahapan vaksinasi kedua bisa sebulan, dan untuk pengulangannya bisa 6 bulan, dan kalau untuk tahunannya bisa 1 tahun sekali. Kemudian sapi-sapi di kandang sapi perah farm sudah tervaksinasi semua, dan mitra-mitra yang menjalin kerjasama dengan sapi perah farm sekarang ini sedang dilakukan vaksinasi, dan perlu diingat vaksinasi yang sedang berjalan di mitra kita adalah gratis. Ya, sekarang berujung di pembahasan kita tentang penyakit PMK, kemudian gejala, kemudian dampak atau cara penularannya, dampak kerugian, dan pengendalian. Dan jangan lupa ya, follow akun Instagram kita sapiperahfarm.id, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita Sapi Perah Farm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.